Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Suryaman, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 4 dengan tema mengenal norma dalam kehidupan. Demikian perkenalan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Untuk doanya akan kami persilakan kepada ananda kami, Rifal. Silakan, Rifal. Mari bersama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya guna untuk meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran kita untuk cinta tanah air. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua berdiri. Indonesia
absen kalian semua. Apakah pada hari ini semua hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Tetap semangat untuk belajar. Jadi sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, kita akan mengulas kembali tentang pelajaran kita yang telah kita laksanakan minggu lalu. Dalam tema apa minggu lalu pelajaran kita? Sejarah lahirnya Pancasila. Dalam sejarah Pancasila, di sana ada 3 tokoh yang memberikan tanggapan dalam isi Pancasila. Yang pertama siapa? Mister. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Insinyur Soekarno. Setelah 3 tokoh tadi memberi tanggapan tentang isi Pancasila, kemudian barulah Pancasila itu dirumuskan oleh 5 tokoh. Di antaranya siapa? Yang pertama? Pancasila. Pancasila ada berapa sila? 5. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Empat. Setelah kita mengulas kembali tentang pelajaran kita yang telah kita pelajari minggu lalu, sekarang kita akan belajar tentang norma. Norma dalam apa? Dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian norma sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, dan menjelaskan tujuan masing-masing. Selanjutnya, memberikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan norma dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Yang terakhir, melakukan refleksi terhadap pentingnya mentaati norma sebagai warga negara yang baik. Itu adalah tujuan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selain dari tujuan pembelajaran, di sini nanti ada 3 penilaian yang akan Bapak terapkan. Yang pertama adalah penilaian tentang sikap, kemudian penilaian tentang pengetahuan, dan yang terakhir penilaian tentang keterampilan. Maka nanti itu akan diterapkan selama proses kita pembelajaran di ruangan ini atau di kelas ini. Jadi di sini kita akan belajar tentang norma. Siapa yang tahu arti apa itu norma? Ya, silakan, Naila. Aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, bagus sekali. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Di sini kita akan memahami tentang norma. Norma ada berapa? 4. Ada 4 norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah norma Agama. agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Keempat ini adalah norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang norma, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut. Jadi, kamu pernah tahu tentang norma kehidupan tidak? Oh iya, norma agama itu kan contohnya saya seorang muslim. Saya harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya melaksanakan, saya akan mendapatkan pahala. Ada lagi, kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan
pondok mendapatkan dosa, begitu bukan? Iya betul, yang itu. Ada lagi yang norma hukum. Yang kalau kita melanggar hukumnya, kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya? Ya, betul. Ada lagi norma kesopanan. Yang contohnya, orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Contohnya lagi, kalau kita memberi seseorang sesuatu itu harus dengan tangan kanan, lebih sopan dibandingkan tangan kiri. Nah seperti itu kan? Iya, ada lagi norma kesusilaan, dimana kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan menjauh dari kita akan dimunculkan di masyarakat. Yang sampai kita seperti itu, lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga Allah menjaga kita dan kita selalu dapat menjalankan norma-norma di kehidupan bermasyarakat dan manusia. Amin. Jadi apa yang bisa kalian ambil dari petikan video tadi? Apa yang dibahas dalam video tadi? Membahas tentang apa? Tentang norma. Mbak, ada berapa norma yang dibahas dalam video tadi? 4 norma yang dibahas dalam video tadi. Yang pertama, kemudian norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dengan norma hukum. Siapa yang bisa memberi contoh tentang norma agama? Angkat tangan. Saya Pak. Ya, Naila. Melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, bagus sekali. Kemudian norma kesusilaan, siapa yang bisa memberi contoh? Saya Pak. Ya, norma kesusilaan. Berkata jujur. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Siapa yang bisa memberi contoh? Ya. Mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang lain. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa memberi contoh tentang norma hukum? Saya Pak. Ya, juga mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah beberapa contoh yang ada dalam 4 norma, yaitu norma agama, contohnya mengerjakan sholat. Kemudian norma kesusilaan, berkata jujur. Selanjutnya yang ketiga, norma kesopanan, mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain. Yang terakhir, norma hukum apa? Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Semua setelah kita memahami tentang apa itu norma, di sini Bapak ada memiliki kartu situasi norma. Jadi tugas kalian nanti mencocokkan kartu situasi norma dengan gambar ini pada selebaran kertas berikut. Nah, untuk kelompok pertama. Kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua. Mana kelompok kedua? Yang terakhir kelompok ketiga. Silakan kalian kerjakan sesuai kelompok masing-masing, bekerja sama, berdiskusi, kemudian dijelaskan dalam kartu situasi norma tersebut. Silakan dibuka kelipannya.
mendeskripsikan tentang tugas yang telah Bapak kasih tadi ke depan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, Bapak persilakan ke depan. Di sini kami akan menjelaskan satu situasi norma. Yang pertama, norma agama. Situasi keluarga Lisa sholat tempat waktu sesuai dengan ajaran agamanya. Jenis norma. Norma agama. Alasan taat kepada agamanya. Akibat jika dilanggar mendapatkan dosa. Norma kesusilaan. Situasi ringan melihat dompet terjatuh di jalan dan langsung mengembalikannya. Jenis norma. Norma kesusilaan. Alasan tingkah laku kejujuran. Akibat jika dilanggar merugikan orang lain. Norma kesopanan. Situasi saat bertamu ke rumah orang lain jika dan bilang mengucapkan salam mengetuk pintu dulu. Jenis norma. Norma kesopanan. Alasan berlaku sopan dan santun berakhlak. Akibat jika dilanggar akan mendapatkan hukuman dan dikuncikan. Norma hukum. Situasi puluhan pengendaraan motor menerobos lampu merah. Jenis norma. Norma hukum. Alasan melanggar lalu lintas. Akibat jika dilarang akan mendapatkan sanksi berupa denda atau pidana kurungan. Silakan duduk kembali. Bagaimana menurut kalian semua tentang penjelasan dari kelompok 1? Apakah sesuai? Sesuai. Bagus sekali. Sekarang masuk pada kelompok 2 untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kartu situasi norma. Silakan di depan. Kami di sini akan menjelaskan kartu situasi norma. Norma agama. Situasi keluarga Lisa sholat tepat waktu sesuai dengan ajaran agamanya. Jenis norma. Norma agama. Alasan taat kepada ajaran agamanya. Akibat jika dilanggar mendapat ganjaran dosa. Norma kesusilaan. Situasi Rina melihat dompet terjatuh di jalan dan langsung mengembalikannya. Jenis norma. Norma kesusilaan. Alasan tingkah laku kejujuran. Akibat jika dilanggar merugikan orang lain. Norma kesopanan. Situasi saat bertamu ke rumah orang lain nikah dan bilang mengucapkan salam dan mengetuk pintu dulu. Jenis norma. Norma kesopanan. Alasan berlaku dan santun dan berakhlak. Akibat jika dilanggar akan mendapat cemoohan dan dikucilkan. Baik, untuk kelompok 2 silakan duduk kembali. Bagaimana menurut kalian semua tentang penjelasan dari kelompok 2? Apakah sesuai? Sesuai. Sesuai, bagus sekali. Sekarang masuk pada kelompok 3. Bapak persilakan ke depan. Kelompok 3. Ini kami akan menjelaskan kartu situasi norma. Norma agama. Situasi keluarga Lisa sholat tepat waktu sesuai dengan ajaran agamanya. Jenis norma. Norma agama.
dilanggar akan mendapatkan cemoohan dan dikucilkan. Norma hukum. Situasi puluhan pengendaraan motor menerobos lampu merah. Jenis norma. Norma hukum. Alasan melanggar aturan lalu lintas. Akibat jika dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum berupa benda atau pidana kurungan. Silakan duduk untuk kelompok 3. Bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan dari kelompok 3? Apakah sesuai? Sesuai. Kalian semua sangat bagus sekali jawabannya. Jadi sekarang setelah kita mengetahui akan kartu situasi norma yang telah kalian kerjakan tadi, maka untuk selanjutnya kita akan mengulas kembali tentang 4 norma yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama tentang norma apa? Agama. Norma agama. Yang kedua? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Yang ketiga? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Yang keempat? Norma hukum. Norma hukum. Jadi contoh dari norma-norma yang bisa diterapkan di dalam sekolah tadi apa aja? Yang pertama contohnya? Norma agama. Nah, Norma kesusilaan. kemudian Norma kesopanan. keempat. Norma hukum. Jadi dari keempat norma ini yang bisa ataupun biasa diterapkan di dalam sekolah. Contohnya yang pertama tadi apa? Menjaga kerapian. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menghormati Guru dan guru dan teman. Baiklah anak-anak, dari tugas-tugas yang telah kalian kerjakan tadi bisa dikumpulkan ke depan. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berkaitan dengan lembar formatif. Jadi di sini nanti anak-anak di semua bisa mengerjakan lembar formatif ini secara individu ya. Ini agar kita bisa mengetahui tentang tingkat pemahaman kalian untuk ataupun dalam memahami tentang norma pada saat pertama kali kita belajar untuk menjelaskan sehingga pada akhir pembelajaran ini. Silakan anak dikerjakan.
Baiklah anak-anak semua, dari lembar koordinatif yang telah kalian kerjakan di sini nilainya semua baik. Cuman ada 2 siswa yang belum mencukupi. Jadi untuk memperbaiki tersebut nanti akan diperbaiki pada pertemuan kita minggu depan. Sekarang kita akan mengulas kembali tentang pembelajaran kita tentang norma dari awal hingga akhir. Yang kita pelajari tadi adalah tentang norma. Apa itu norma? Adalah aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ada berapa norma? 4. Apa aja? Norma agama. Kemudian? Norma ketiga? Norma makanan. Yang keempat? Norma hukum. Jadi keempat norma ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun dalam hidup bermasyarakat, agar supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan anak-anak, karena pembelajaran kita ini telah berakhir, maka untuk mengakhiri ini semua mudah-mudahan pembelajaran kita dapat memberikan nilai positif kepada anak-anak semua, bisa lebih paham menjadi anak yang paham ataupun anak yang cerdas, tangkas dan bijaksana dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Maka pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk menutup ini semua akan kita akhiri dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan ke depan. Delkis. Mari bersama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan ini dapat memberi keberkahan kepada anak-anak semua, dan supaya anak-anak semua ini bisa menjadi anak yang cerdas, tangkas dan bijaksana dalam kehidupan di masa yang akan datang. Kiranya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Berjumpa lagi kita pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.